Kemarin saya menemani Kaisang di ulang tahun LBP ke-76 ya kan. Dia bicara kepada saya bahwa Inang katanya, ada satu hal yang saya ingin harus goal segera, kenapa kita harus punya fraksi, kenapa kita harus masuk ke Senayan, satu saja dulu, undang-undang perampasan aset. Karena itu tak kunjung disahkan. Sudah 11 tahun mangkrak lu abang tahu kan. Nah, dari situ saya lihat bahwa wah, luar biasa ya. Ini sang mawar yang baru ini yang orang-orang kan banyak melihat dengan sinisme. Karena membandingkannya dengan partai-partai lama, partai-partai tua, partai-partai yang memang sudah punya pakem yang sangat berbeda dengan PSI, ya kan? Jadi kalau saya melihatnya, saya bilang, ya udah Mas Kaisang, kita berjuang untuk itu. Iya katanya. Kalau pemerintah bisa merampas aset-aset yang dikorup dari para koruptor itu, maka itu selain memberikan efek jera, itu juga akan membuat negara ini memiliki pendapatan yang jauh lebih besar karena uang negara yang diambil nggak kira-kira, Bang. Ya, kan begini, orang sekarang tidak takut masuk penjara dengan korupsi misalnya. Betul. Karena kan yang diminta kembali itu hanya sebagian kecil. Betul. Dia berpikir setelah keluar dari penjara nanti dia masih banyak punya uang. Masih bisa bikin partai, masih bisa menyalek. Nah, itu juga akan ada undang-undang yang mengikutinya ya kan. Kalau sudah dimiskinkan koruptor ini, mungkin yang lain akan berpikir 1000 kali lipat untuk korupsi. Jadi saya mau cerita ke abang tuh, oh boleh juga nih brotum kita yang baru ini, karena Kaisang sendiri dan dia mengajak itu, ngomongnya tuh langsung gitu ya. Itu Inang, perjuangan yang nomor 1, mensahkan undang-undang perampasan aset. Nah itu juga supaya orang tahu kalau apakah ada ketua umum, ketum dari parpol yang lain yang memiliki goal seperti itu. Saya tuh ingin bertanya balik sebenarnya. Kalau orang nanya, ini anak muda, karena dia anaknya Presiden Jokowi, maka dia diangkat jadi ketum dalam hitungan beberapa hari. Saya bilang, figur tentu saja menentukan. Ya kan, dalam politik kan ada hitung-hitungannya. Pasti ada timbal baliknya. Tetapi, kalaupun elektabilitas PSI meningkat karena itu, alhamdulillah. Namun, pertanyaan yang hakiki adalah, apa sih yang mau dilakukan oleh Mas Kaisang ini? Ya dong. Dan ketika saya tahu bahwa tujuan utamanya adalah selain menempuh jalan ninja, anak-anak muda supaya berpolitik dengan optimis, ada satu yang sangat penting. Tekadnya untuk membawa PSI ke Senayan supaya mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dan menurut saya, semua orang harus berbicara soal itu.